Mitra bisnis Gubernur Bali Wayan Koster menolak keikutsertaan timnas Israel untuk bertanding di laga Piala Dunia U20 Bali. Menurutnya, kebijakan politik Israel terhadap Palestina tidak sesuai dengan kebijakan politik pemerintah Indonesia dan penolakan ini adalah untuk menghormati hubungan diplomatik pemerintah Indonesia dengan negara-negara di dunia yang berkaitan dengan Israel. Nah, gimana komentar Anda mengenai penolakan terhadap timnas Israel di laga Piala Dunia U20 Indonesia ini? Silakan 633-9160, 633-9160. Ini ketika Rusia menginvasi Ukraina, ya, kemudian Barat ban Rusia dengan segala macam, ya, sampai Tchaikovsky juga nggak boleh di setel, ya. Sepak bola jangan diajak, sampai kucing-kucingnya nggak boleh pameran segala macam. Kita menertawakan itu, ya. Kenapa sih politik dicampur aduk sama olahraga, sama budaya, sama segala macam, ya. Nah, ketika kita ini, ya, itu olahraga, apa urusannya sama dia politik dia sama Palestina? Bukan berarti saya nggak concern mengenai Palestina, tapi itu adalah event olahraga, harus jelas dong. Kita kalau jadi bangsa campur adukan ini karena kenapa? Karena politik populis. Ini politik lagi harus utamanya, waduh ini melarang supaya jadi top, jadi pusat pembicaraan. Itu salah. Ini andalan kita kan di Bali. Ternyata Gubernur Bali pun menolak. Kemarin saya dengar Jawa Tengah menolak. Ini kan susah. Sedangkan ini kan kalau orang olahraga itu kan minta dipisahkan antara olahraga dengan politik. Dan orang politik kan tetap aja politik. Sedangkan yang orang Palestina itu sudah mengatakan bahwa jangan campur adukan antara olahraga dengan politik. Ini kan susah. Jadi menurut saya kalau memang FIFA mengizinkan dan Israel mau, Israel tetap bertanding, tapi bendera Israel tidak dikibarkan dan lagunya pun tidak diperdengarkan. Mungkin itu lebih adil kalau memang FIFA menyetujui. Terima kasih. Ya, biasanya sih yang menolak Israel itu kan biasanya orang Islam gitu, ya, di Indonesia gitu, terutama Wayan Koster ini kan bukan Islam, ya, tapi kok dia mempunyai sikap yang ya bersimpatik gitu kan, bersimpatik pada orang Islam gitu, punya rasa kepedulian, punya empati gitu pada kebanyakan orang Islam Indonesia gitu. Menurut saya ini sangat baik, maksudnya banyak orang Islam di Indonesia akan merasa terharu gitu, ya, dengan pembelaan terutama yang bukan Islam gitu. Jadi sudah pasti banyak akan orang Islam Indonesia akan merasa berhutang budi, akan menganggap Pak Wayan ini sebagai orang yang baik, yang punya empati yang tinggi terhadap kehidupan beragama gitu. Terima kasih. Kalau saya bilang, ya, Pak Wayan Koster ini sudah benar, karena itu emang kebijaksanaan luar negeri Indonesia gitu. Jadi meskipun di Bali itu mungkin mayoritas agama Hindu, Pak Wayan sendiri Hindu misalnya, dia tetap menghormati bagaimana perasaan bangsa dan lain-lain gitu terkait dengan Israel ini gitu. Jadi kalau bilang olahraganya adukan dengan politik itu salah besar. Itu semua ini di dunia ini nggak ada yang nggak ada politik kaitannya dengan politik, semua politik gitu loh. Apapun itu, ya. Baik, makasih. Kalau kita bicara sepak bola, ya, saya rasa Indonesia ini tidak ada alasan untuk menolak timnas Israel. Karena kenapa? Sepak bola itu ada cabang induknya yaitu FIFA. Israel itu salah satu anggota FIFA. Sampai Indonesia terus-menerus menolak seperti ini, jangan sampai Indonesia sendiri di-ban, tidak menjadi tuan rumah untuk sepak bola usia 20, ya. Dan saya rasa ini salah satunya. Sepak bola itu adu taktik, tidak adu ajang politik. Kalau saya yang ngomong,
because I'm nobody. Jadi nggak ada orang yang care. Paling-paling sih ngomong bodoh. Tapi kalau ini our leader, even itu cuman leadernya Bali, Mbok ya mawas diri. Sebelum buat statement, itu baca dulu peraturan internasionalnya. Bukankah olahraga itu tidak boleh dipolitisasi? Kenapa harus ikut-ikutan seperti itu? Walaupun kita membela Palestina dan kita tidak berhubungan dengan Israel, maksudnya tidak ada hubungan dengan Israel, akan tetapi ini tidak boleh dilakukan kalau dalam hal olahraga. Kalau kita mau ke sana, kita nggak usah ke sana deh. Itu terserah aja. Oh, dari dulu Orba itu juga hubungan kok, caraan diplomasi dengan Israel dalam hal apapun. Ali Alatas yang ke sana, kenapa kita harus seperti itu? Saran saya ya, pisahkan agama dari negara. Indonesia jadi tambah bodoh, tambah blow on di mata internasional. Udah tahu negara-negara yang berkalian sama Israel itu negara maju, teknologi maju, semuanya SDM-nya maju-maju. Ini soal olahraga kan kaitannya sama sportivitas kan, soal sportivitas, soal keadilan. Ini agama ikut campur lagi, kayak gitu loh. Kenapa harus benci sama Israel, negara penjajah? Harusnya Belanda, Amerika, yang Inggris juga sama aja dong, tolakin semua, biar Indonesia tambah aneh. Kalian kayak gitu loh. Gara-gara agama ini Indonesia jadi tambah hancur. Terima kasih. Saya lihat ini Gubernur Bali ya, justru pinter nih dalam hal ini berpolitik apa enggak. Jauh-jauh hari dia berikan statement ini dulu. Karena statement yang diberikan ini sehubungan dengan hubungan diplomatik antar negara. Sebab bisa juga nggak diundang karena tidak ada hubungan diplomatik, tentu nanti untuk keluarkan visa dan lain-lainnya agak susah kepada pemain dan tim dia untuk masuk ke Indonesia kan. Nah, saya pikir Pak Wayan ini mencoba melemparkan dulu, nanti akan reaksi dari pusat. Sebenarnya yang paling elegan terlepas dari politik antar negara, ini adalah suatu event olahraga memberikan semacam sportivitas yang tinggi. Kalaupun unsur diplomatik bisa diberikan diskresi atas olahraga ini, saya kira Indonesia akan sangat baik sekali di mata dunia. Tapi saya pikir bagus Pak Wayan Koster untuk memberikan statement di awal seperti ini bagus juga sih. Nanti kita lihat seperti apa. Olahraga itu sebaiknya jangan dimasukin ke politik, politisasi agama segala. Sekarang kalau olahraga lagi nggak bagus kalau menurut saya ya. Jangan karena kita nggak suka agama, suku atau apa tuh ikut-ikutan US. Kalau nggak suka Rusia, semua ditekan dah. Rusia tuh nggak bagus kalau menurut saya ya. Kita mesti objektif tuh ke satu. Terus kedua kita lihat tuh, Xi Jinping itu bagus tuh. Dia bisa menamaikan Arab Saudi dan Iran itu dengan saya hubungan baik juga dengan Arab Saudi, dengan Iran juga. Maksud saya gini, kalau Indonesia mau jadi mediator yang baik, itu mesti hubungan baik dengan keduanya. Dengan Palestina juga, dengan Israel juga. Kalau kita kelihatannya memihak ya, gimana bisa jadi mediator yang baik gitu ya. Kayak misalnya Ukraina tuh kayaknya Indonesia tuh kurang bagus ya waktu itu milih dukung US. Gimana bisa mendamaikan Rusia dengan Ukraina kalau memihak salah satu, itu nggak bisa. Jadi sebaiknya tuh kalau mau jadi mediator yang baik itu nggak boleh memihak. Terus yang kedua, olahraga jangan dijadiin politisasi. Ini olahraga kok dikaitkan sama politik ya, kacau. Jadi gini, ada dua hal yang ingin saya sampaikan tapi singkat saja ya. Pertama, negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik itu bukan berarti tidak bisa terjalin hubungan yang lain, misalkan hubungan dagang, olahraga dan sebagainya ya gitu. Contoh, Indonesia dan Taiwan tidak memiliki hubungan diplomatik, tapi investasi Taiwan di Indonesia termasuk salah satu yang terbesar. Bahkan warga negara Indonesia banyak juga yang bekerja di Taiwan. Terus warga negara yang negaranya tidak memiliki hubungan diplomatik bisa saling berkunjung dengan menggunakan visa kunjungan itu. Yang kedua, Indonesia ketika mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 dan di ACC sama FIFA, secara otomatis Indonesia harus siap terima siapapun dan harus melaksanakan amanah undang-undang aturan internasional di bawah naungan FIFA.
ya kan? Jadi kalau FIFA akhirnya memutuskan Israel memenuhi syarat dan bisa ikut tanding turnamen di Indonesia, maka itu adalah keputusan yang final. Dan pemerintah Indonesia tidak bisa merubahnya itu, karena kalau nggak dipatuhi bisa dikenakan sanksi Indonesia. Jadi itu yang harus dipahami oleh masyarakat Indonesia yang menolak, karena tidak semua masyarakat Indonesia menolak. Oke. Saya mendukung itu Gubernur Bali itu, mereka saja nyata gitu. Bisa memahami kehidupan kita bernegara ini ya. Harusnya kita lebih tegas, lebih nyata pemerintah kita ini. Coba dibandingkan zaman Presiden kita Gus Dur gitu. Mereka lemparkan dulu ke masyarakatnya. Kalau masyarakat tidak mendukung, tidak menghendaki, batal. Tapi kalau sekarang, wow, nggak tahu maunya kemana ini. Kita udah jelas Israel kita tidak ada hubungan. Apa yang diharapkan? Belajarlah dari presiden yang terdahulu itu. Gus Dur sekali bergus Dur aja dia lemparkan dulu ke publiknya. Rakyatnya tidak setuju, tidak, ngapain pusing gitu saja kata Gus Dur. Jadi belajarlah, jangan semuanya, aduh nggak tahu kita mau kemana ini, kita dibawanya nih sama pemerintah kita ini, ketegasan ke apanya semuanya, dari bidang hukum, dari apa, ya bermainlah semuanya kalau gitu caranya. Kembali lagi kita mengharapkan untuk rakyatnya kepemimpinan ini harus baik lah, biar rakyat ini senang semuanya, apalagi ini, aduh, saya mendukung Gubernur Bali juga lah. Begitu saja, makasih, Assalamualaikum. Kalau menurut saya sih kurang bijak ya mengenai ini, masalah olahraga dibawa ke ranah politik, bahkan bawa negara. Sedangkan kalau kita lihat olahraga di Indonesia aja, PSSI belum tentu sejalan sama pemerintah. Jadi bukan berarti tim nasionalnya Israel berarti sejalan dengan pemerintah juga gitu. Ini olahraga bukan politik. Jadi nggak seharusnya ada larangan itu gitu. Ini kan kita menghargai lah bahwa setiap orang-orang anak muda di sana juga mau berprestasi, cuma dihalangi karena oleh kita kayaknya nggak fair juga gitu. Makasih. Saya pikir nggak perlu terlalu dicampur aduk ya antara olahraga dengan politik ya. Ini kalau pendapat saya sih, kalau kita mau jadi negara besar itu kita kan harus dekat dengan semua negara. Kita mau mendamaikan dua negara, Palestina dan Israel, mestinya kita harus dekat sama Israel, kita pun harus dekat dengan jangan kita dekat dengan Palestina, tapi dengan Israel. Sebetulnya dengan Israel juga dekat, cuman pemimpin kita pada takut ngungkap itu. Mestinya masyarakat kita yang dikasih pengertian lah, bagaimanapun itu bangsa Israel juga Tuhan juga yang bikin, bukan kita, Tuhan yang bikin. Itu sudah ada dari sononya. Makasih. Ya menurut saya sih, kalau kita kan non-blok ya, harusnya kan kalau memang kita misalnya melarang Israel berarti kita berpihak dong, kita bukan netral gitu kan. Dan kalau kedua menurut saya kan banyak teknologi yang Israel kita yang pakai, prosesor komputer itu kan dari Israel gitu loh. Jadi kalau mau kita anti Israel itu ya jangan pakai gitu loh. Jangan istilahnya blunder membela negara tapi cuma gara-gara apa? Ini olahraga doang kan, bukannya kayak peristiwa yang kayak gimana gitu. Ya, jadi kita menderita sendiri kayak sekarang perang Rusia gitu lah, mereka jadi kekurangan gas segala macam. Jadi pikir-pikir dulu lah, cuma hal kayak gini nggak usah dilarang-larang. Oke, kasih. Menurut saya pemerintah ya, pemerintah dalam arti pemerintah pusat itu nggak usah mendengar ya saran dari pihak manapun, apalagi itu dari Bali ya. Bahkan dari saran-saran dari yang notabene ya katakanlah lembaga Islam itu nggak usah dengar. Alasannya satu, ini adalah masalah olahraga ya. Olahraga itu harusnya tidak dikaitkan dengan politik apapun ya. Nah, kemudian dua, kita itu seperti kata yang pertama tadi, telepon, kita itu tidak memihak dalam hal yang apalagi olahraga, jangan memihak bahwa politik kita tidak suka dengan kebijakan Israel di sana. Ya oke, itu
sudah kita perjuangkan Indonesia. Yang ketiga, siapa tahu dengan Indonesia mau menerima tangan terbuka delegasi Israel, ya, Israel juga punya pendapat lain, dia mungkin lebih lembek atau lebih akomodir atau lebih apalah, diplomasinya berubah dengan Palestina. Ya, saya kira pemerintah pusat harus tidak mencampur adukan antara politik dan olahraga yang fair play, yang segala macam. Bahkan kita tahu statuta FIFA itu kan benar-benar mandiri ya, ada urusannya dengan politiknya. Itu ya. Komennya hanya mengatakan bahwa Gubernur Bali ini adalah contoh pejabat yang bertindak sebelum dipikir dulu apa yang diucapkan, karena membawa-bawa olahraga ke dalam politik. Ya sebaiknya ya berpikir dulu, jangan hanya cari popularitas saja. Terima kasih. Ya, rada aneh Gubernur yang satu ini. Sejak kapan olahraga dicampur adukan dengan politik? Olahraga itu adalah salah satu bentuk diplomasi yang harus kita fasilitasi untuk menyatukan bangsa-bangsa yang berbeda pendapat, bukannya malah menarik garis untuk memisahkan. Dan Indonesia itu kan, setahu saya kita belum mengubah posisi politik kita yang bebas aktif. Jadi untuk apa mengambil suatu keberpihakan, padahal olahraga nggak ada hubungan dengan politik. Dalam hal ini saya pikir beliau sangat salah, dan Pak Jokowi harus berani menegur, atau Menteri Dalam Negeri harus berani menegur gubernur yang ikut-ikutan urusan politik global. Harusnya dia hanya pusing ngurusin dalam negeri Bali yang juga sekarang sedang rawan karena banyak dilecehkan oleh orang-orang bule. Terima kasih. Bilang sama gubernurnya macam-macam lah, Bali diurusin dulu deh, zaman politik. Sekian, terima kasih. Baik, Mitra Bisnis, kita cukupkan sampai di sini opini komentar Anda kami tampung dalam Businessman Opinion. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya Mary Agustin.